Yang terhormat Pak Kapusru, Bapak Ibu Kelsi lingkup penyuluhan pertanian, kemudian Bapak Ibu Katinker lingkup penyuluhan pertanian, penyuluh, dan Bu Karo dalam hal ini, wakilnya Bapak Janova dan Bapak Ibu semua, P3K, calon peralihan batch 1 lingkup Kementerian Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Eh, Mungkin sambil menunggu Bu Karo, izin Pak Kapus, kami ingin menayangkan perjanjian kinerjanya Pak Kapus, karena memang untuk tanda tangan ini kita harus memahami tugas dan fungsi kita masing-masing, baik pihak pertama maupun pihak kedua. Izin share screen ya Pak Kapus, izin. Terdengar suara saya? Izin Bu Tari. Bu Tari. Terdengar Pak, cuman kayaknya kurang dekat Bapaknya ya dengan sumber suara jadi kecil. Baik, terdengar sekarang jelas Bu Tari. Jelas Pak, monggo silakan. Baik, baik. Izin, kami mencoba ingin menayangkan perjanjian kinerja antara Ibu Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian dengan masing-masing P3K batch 1. Betul yang tadi Pak Kapus sampaikan bahwa dari batch 1 30.318 orang ini sepertiganya itu adalah P3K. Artinya di sini seharusnya ada 10.491 orang yang ikut dalam Zoom ini. Cuma memang saya lihat baru 8.400 orang. Kami berharap sisanya itu memang bergabung secara bareng-bareng gitu ya di BPP atau di satu tempat sehingga semua bisa mendengarkan ini. Karena biar gimana pun kita bisa gajian tanggal 1 Januari 2026 kalau kita bekerja bersama-sama gitu ya Bapak Ibu semua. Artinya dokumen ini merupakan salah satu kelengkapan penggajian Bapak Ibu P3K di tanggal 1 Januari 2026. Jadi kita juga membutuhkan pengembalian secepatnya perjanjian kinerja ini supaya kami bisa usulkan, karena sesuai dengan aturan 15 Desember harus diajukan untuk penggajian tanggal 1 Januari 2026 Bapak Ibu semua. Jadi kita bergerak dengan waktu yang sangat mepet dan kami berharap tidak ada satupun yang tertinggal untuk gajian tanggal 1 Januari 2026. Baik, kami coba membacakan, kemudian kita memahami pasal per pasal dari perjanjian kinerja ini. Jadi perjanjian kinerja ini setiap orang akan punya nomor yang berbeda-beda Bapak Ibu semua. Jadi nomor itu akan berlaku untuk satu P3K, satu nomor. Yang tanda tangan pihak pertamanya adalah Ibu Karo OSDMA, dalam hal ini Ibu Insinyur Nur Wahida MSI. Dan bertindak atas nama Menteri Pertanian berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 319 garing KPTS garing KP 10 M 2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang pemberian kuasa pendatangan dokumen pengadaan P3K lingkup Kementerian Pertanian. Ini adalah pihak pertama. Pihak kedua adalah Bapak Ibu semua masing-masing orang sebagai P3K. Kami kasih contoh ini Made Chandraningsi gitu ya. Dalam hal ini disebut dengan pihak kedua. Dan pihak pertama dan kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dengan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut. Pertama, masa kerja. Jadi Bapak Ibu izin, meskipun Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak, katakan bulan Oktober kemarin sudah perpanjangan atau bulan Juni sudah perpanjangan, semua akan kami rubah di tanggal 1 Januari 2026 berlaku selama 5 tahun sampai dengan 30 Desember 2031. Jadi semua yang meskipun sudah tanda tangan kontrak pun kami akan rubah, termasuk yang habis kontraknya di 31 Desember 2025 pun kami perpanjang langsung dari Kementerian Pertanian. Yang ini ada dua klausel. Pertama berlaku selama 5 tahun, kedua berlaku sampai batas usia pensiun. Nanti ada di pasal berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, penyuluh ahli pertama dengan golongan 9
gitu ya, bukan grade 9 tapi golongan 9 untuk P3K. Unit kerjanya Bapak Ibu semua adalah pegawai pusat penyuluhan pertanian. Jadi tidak ada pegawai PT, semua adalah pegawai pusat penyuluhan pertanian yang lokasinya contoh ini adalah di Kabupaten Buleleng. Jadi Bapak Ibu semua bukan pegawai daerah, bukan pegawai PT, tapi pegawai pusat penyuluhan pertanian. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Pihak pertama membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua. Artinya, kami akan membuat, menetapkan tugas Bapak Ibu semua yang ada di lapangan. Dan pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh pihak ke satu dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. Artinya, Bapak Ibu harus melaksanakan semua perintah yang dilaksanakan oleh Jakarta. Itu Bapak Ibu. Kemudian pasal ketiga, target kinerja. Pimpinan unit kerja penempatan pihak kedua membuat dan menetapkan target kinerja bagi pihak kedua selama perjanjian kinerja. Jadi kami nanti akan menunjuk pimpinan unit kerja di tempat Bapak Ibu. Dalam hal ini sementara adalah yang ditetapkan adalah Kelsi dan Katinker di masing-masing provinsi yang akan menetapkan ke masing-masing pihak kedua selama perjanjian kerja. Pihak kedua wajib memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan unit kerja penempatan pihak kedua. Pimpinan unit kerja penempatan pihak kedua dan pihak kedua menandatangani penggantian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal target kinerja. Jadi kami akan menempatkan Kelsi dan Katinker di masing-masing provinsi. Konsep sampai saat ini seperti itu, dan itu nanti yang akan mengatakan ke masing-masing orang Bapak Ibu. Oke, kemudian hari kerja dan jam kerja. Pasal keempat adalah pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi pihak ke satu. Dalam hal ini, untuk Senin sampai dengan Kamis, kita masuk jam 7.30, pulang jam 4 sore. Ini bekerjanya ya Bapak Ibu. Jadi kemudian untuk hari Jumat, masuk 7.30, pulang 16.30. Nah, kemudian ada lagi satu pasal, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin menjadi bagian dari Kementerian Pertanian, P3K-nya ada satu pasal, satu ayat lagi yang menyatakan, apabila diperlukan, pihak kedua bekerja pada waktu di luar jam kerja dan atau jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya, apabila ada penugasan pimpinan dan pekerjaan tambahan, kita siap melaksanakan itu meskipun itu di luar waktu hari kerja. Oke, kita lanjut ke pasal 5. Disiplin. Pihak kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku itu hampir seluruhnya sama dengan PNS gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada kami sebutkan perbedaan-perbedaannya, tapi rata-rata aturan P3K dan aturan PNS itu sama. Nah, cuma ada beberapa yang memang berbeda sedikit di pasal ini akan kami sebutkan. Kewajiban pihak kedua sebagaimana masuk di ayat 1 meliputi pertama, dukungan dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian menaati ketentuan peraturan undang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah format dari BKN seperti ini. Tapi memang kami sudah berjanji juga dengan PNI dan BKN untuk bulan Januari perpindahan itu tidak ada perpindahan lokasi. Jadi nanti perpindahan lokasi itu akan dibicarakan setelah kita
masuk menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Tapi pada saat penempatan awal itu semua di tempat yang sama. Lanjut. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana maksud ayat 2, pihak kedua wajib satu, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang ataupun golongan. Dua, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Tiga, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Empat, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Lima, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menyimpan rahasia atau informasi yang berkaitan dengan jabatan atau kedinasan. Di samping kewajiban itu ada larangan juga untuk Bapak Ibu semua, sebagaimana maksud di ayat 1. Larangannya adalah satu, menyalahgunakan wewenang. Kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Tiga, tanpa izin pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat sebagai induk Bapak Ibu, Kementerian Pertanian, itu menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Jadi Bapak Ibu pada saat diangkat menjadi P3K tidak boleh untuk bekerja sampingan di tempat lain, itu karena kita sudah berjanji kepada negara untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Kemudian bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Kemudian memberikan atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada pihak lain secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, kemudian melakukan sesuatu tindakan yang tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Dalam hal ini Bapak Ibu semua adalah melayani petani yang ada di seluruh Indonesia. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, kemudian memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD dengan cara ikut sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut ASN. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Nah ini Bapak Ibu mohon dapat hati-hati di poin ini, karena ini yang memang mungkin Bapak Ibu rasakan dulu dan sekarang pada saat masuk ke Kementerian Pertanian tidak diperkenankan memberikan dukungan kepada calon apapun, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak diperkenankan juga memberikan dukungan ke bawah, terus dukungan kepada calon presiden, wakil presiden dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Jadi selama masa kampanye kita tidak boleh mendukung salah satu calon. Tetapi setelah calon itu terpilih, dalam hal ini sekarang presidennya adalah Bapak Prabowo, maka kita wajib mendukung beliau sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan atau sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dan keluarga serta masyarakat. Kemudian memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD, calon kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai salinan KTP ataupun surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, tempat mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan atau sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN, lingkup kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Kenapa ini kami cantumkan Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu semua itu kontraknya 5 tahun. Artinya kontrak ini pasti akan sampai kepada waktunya nanti kita akan ada pemilu pilkada maupun pilpres maupun pileg gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi dari awal kami sudah mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak terlibat dalam larangan-larangan sesuai dengan kontrak kinerja yang Bapak Ibu nanti akan tanda tangan. Selain larangan sebagaimana dimaksud pasal 4, pihak kedua dilarang melanggar norma dan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, karena ASN ini terdiri dari PNS dan P3K. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi Bapak Ibu, untuk aturan disiplin tetap P3K mengacu kepada PP 94 tahun 2021. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 90. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik bagi PNS. Nah di PP 94 tersebut itu ada sanksi, 3 sanksi Bapak Ibu. Jadi kami sebutkan juga di sini untuk Bapak Ibu dapat pelajari supaya jangan sampai kena sanksi yang terberat gitu ya Bapak Ibu. Pertama, sanksi ringan ada 3 macam, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis yang akan dibuat setelah dilakukan berita acara pemeriksaan. Kemudian sanksi sedang itu bisa terjadi pemotongan tuking 25% selama 6 bulan. Kemudian sanksi sedang yang kedua adalah pemotongan tuking 25% selama 9 bulan. Dan yang paling berat dari sanksi sedang adalah pemotongan tuking 25% selama 12 bulan, 1 tahun. Nah, untuk sanksi berat itu nanti setelah di BAP kami nyatakan ini sanksi berat, maka akan diputuskan hubungan perjanjian kinerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Jadi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, 3, 4, dan 5 dan sanksi sebagai pasal 6 tadi tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur tentang disiplin P3K. Tadi yang kami sebutkan bahwa meskipun itu disiplinnya adalah untuk disiplin PNS, P3K untuk kedisiplinan mengikuti PP 94 tahun 2021. Kemudian tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk ketentuan pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai. Ketentuan tentang PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan pelaksanaannya mutatis berlaku untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian pasal 6 Bapak Ibu. Ini mungkin yang ditunggu oleh Bapak Ibu semua ya.
gaji dan tunjangan. Artinya setelah Bapak Ibu teken kontrak dan pihak pertama dalam ini bukan sudah teken kontrak, maka pasal ini berlaku. Pihak kedua berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak kedua berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan. Jadi gaji dan tunjangan yang ini adalah gaji tunjangan yang melekat di dalam gaji, komponen gaji Bapak Ibu. Seperti misalnya tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud di pasal 1 dan 2 dilakukan sejak pihak kedua melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dan pimpinan unit kerja penempatan pihak kedua. Jadi kami sudah membuatkan konsep SPMT-nya itu adalah 1 Januari 2026. Kenapa kami buat seperti itu nanti SPMT-nya? Karena supaya Bapak Ibu tidak terkena pasal 4 gitu ya. Jadi karena kalau kami buat tanggal 2 Januari 2026, pasal 4-nya, ayat 4 ini berlaku. Apabila pihak kedua melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ada ayat 1 dan 2 dibayar pada bulan berkenaan. Artinya, kalau Bapak dan Ibu tanda tangan SPMT-nya tanggal 1, maka Bapak Ibu gajiannya adalah tanggal 1 Januari 2026. Yang ayat 5, kalau pihak kedua melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua, artinya tanggal 2 Januari 2026 dan seterusnya, jadi 2 Januari 2026 ke atas, maka Bapak dan Ibu itu gajiannya bulan Februari. Makanya konsep kami ini SPMT Bapak Ibu akan kami buat tanggal 1 sehingga pasal 5 tidak berlaku. Mohon maaf tadi bukan ayat 5 tidak berlaku. Jadi yang berlaku adalah ayat 4 gitu ya Bapak Ibu. Nah, besaran dan pembayaran gaji dan tunjangan pihak kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerimaan gaji dan atau tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat dilakukan pemotongan pada saat pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya kalau Bapak Ibu nanti ada pinjaman bank dan segala macam, maka dapat melakukan pemotongan pada saat pembayaran gaji gitu ya Bapak Ibu. Kemudian cuti. Di pasal 7, cuti ini salah satu yang mungkin agak berbeda dengan PNS gitu ya. Jadi pihak kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama selama masa perjanjian kerja. Karena aturannya baru sampai sini Bapak Ibu. Nah, yang membedakan dengan PNS, bahwa PNS itu masih diperkenakan cuti di luar tanggungan negara dan cuti karena alasan penting. Nah, di P3K itu belum diatur terkait dengan cuti alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara. Jadi cuti Bapak Ibu hanya dikasih untuk tahunan, sakit, melahirkan, dan cuti bersama. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 8, pihak pertama, pihak ke-1 memberikan kesempatan pengembangan kompetensi kepada pihak kedua untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa perjanjian kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja pihak kedua. Kedua, pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghargaan. Pasal 9, penghargaan itu hak P3K sama dengan PNS. Bahwa pihak ke-1 akan memberikan penghargaan kepada pihak kedua, itu berupa tanda kehormatan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu tetap ada. Jadi sama haknya dengan PNS. Kemudian kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau kenegaraan. Jadi tidak ada bedanya dengan PNS untuk penghargaan. Penghargaan pada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan. Pemberian penghargaan kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B
diberikan kepada pihak kedua apabila mempunyai penilaian kinerja yang paling baik. Kemudian pemberian penghargaan kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 huruf C itu diberikan kepada pihak kedua setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ada pada pihak pertama. Sekarang perlindungan. Pihak satu wajib memberikan perlindungan kepada pihak kedua berupa jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini, Ibu Bapak Ibu, ini bukan pensiun ya, tapi taspen. Jadi, Bapak Ibu nanti pada saat pensiun itu akan mendapatkan taspen sesuai dengan masa kerja Bapak Ibu sesuai kontrak. Tapi sampai saat ini belum ada aturan yang menyatakan dapat pensiun secara bulanan gitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita tidak tahu negara kebijakannya seperti apa ke depannya. Tapi sampai saat ini yang bisa negara berikan untuk pada saat Bapak Ibu jatuh pada usia pensiun adalah taspen, jaminan hari tua. Kedua, jaminan kesehatan. Ketiga, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dilakukan dengan mengikutsertakan pihak kedua dengan program sistem jaminan sosial nasional. Perlindungan sebagaimana pada ayat 1 huruf E diberikan kepada pihak kedua dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas. Jadi kami hanya mendampingi Bapak Ibu hanya dalam hal terkait dengan pelaksanaan tugas. Di luar itu kami tidak akan mendampingi perkara Bapak Ibu kalau terjadi selisih perkara. Pemberian perlindungan kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut pasal 11. Ini pemutusan hubungan perjanjian kerja. Jadi pemutusan ini dapat dilakukan itu yang pertama dengan cara pemutusan dilakukan dengan hormat. Itu apabila satu sesuai jangka waktu perjanjian kerja berakhir pada saat pasal 1 di atas tadi selama 5 tahun, atau poin B-nya pihak kedua mencapai batas usia pensiun. Artinya pada saat Bapak Ibu sudah mencapai umur 58 tahun, meskipun ini kerjanya belum berakhir, maka secara aturan pasal 11 menyatakan bahwa Bapak Ibu berhenti di umur 58 tahun. Kemudian selanjutnya pihak kedua meninggal dunia. Kemudian pihak kedua mengajukan permohonan berhenti sebagai P3K yang terjadinya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada pihak ke-1. Jadi poin 1E ini memang itu kalau terjadi sesuatu kebijakan yang tiba-tiba yang memang bukan kita desain dari awal gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila dilakukan apabila pihak kedua dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sudah inkrah karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana dilakukan tidak berencana. Jadi ada 2 poin cluenya. Yang pertama adalah 2 tahun, yang kedua itu dilakukan memang tidak berencana. Kalau salah satu ini tidak memenuhi syarat, maka tetap akan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian pihak kedua melakukan pelanggaran kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 di atas. Jadi Bapak Ibu tolong dipahami, dipelajari pasal 5 di atas, karena pada saat melakukan pelanggaran tersebut maka akan menjadi pemutusan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kemudian pihak kedua tidak dapat memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Terakhir, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat dilakukan apabila
melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Artinya di sini tidak ada masa 2 tahun, 1 hari pun atau 1 bulan pun, kalau itu hubungannya dengan kejahatan jabatan dan hubungannya dengan jabatan, maka akan diputuskan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancam pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindakan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Artinya tadi di pasal di atas, kalau dia berencana dia akan diberhentikan dengan tidak hormat, gitu ya. Kalau berencana tidak hormat, kalau tidak berencana akan diputus hubungan dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri. Itu bedanya. Kemudian pasal 12, apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini terjadi perselisihan, maka pihak 1 dan pihak 2 sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 13, lain-lain, pihak kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan kedinasan dan peraturan lainnya berlaku di pihak pertama. Pihak kedua wajib menyimpan dan menjaga rahasia baik data, dokumen maupun informasi milik pihak 1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak ke-1 dapat memperpanjang masa perjanjian kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ternyata dapat pertemuan dalam perjanjian kerja ini, maka akan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak. Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 oleh pihak ke-1 dan pihak kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun. Masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nah, dalam hal ini kami minta Bapak Ibu setiap P3K itu wajib membuat 2 rangkap. 1 rangkap itu materainya ada di pihak kedua. Pihak kedua tanda tangan, kemudian kepala bironya tanpa materai. Rangkap kedua yang materainya adalah Ibu Karo OSDMA, kemudian nanti yang pihak keduanya tanpa materai. Jadi 2 rangkap itu seperti itu Bapak Ibu semua. Dan setelah ini nanti ditandatangani oleh seluruh P3K, kami mohon nanti ada LO di tingkat kabupaten yang bisa mengkompilasi semua. Jadi pengirimannya bukan per orang ya Bapak Ibu, tapi pengirimannya dilakukan per kabupaten dan masing-masing provinsi. Jadi provinsi menghandle P3K di provinsi, kabupaten menghandle P3K yang ada di kabupaten masing-masing. Dan yang kami terima itu sudah lengkap di kabupaten itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu, tolong jangan ditambahkan itu hanya untuk yang batch 1 dulu ya Bapak Ibu. Untuk batch 2 itu masih on proses. Kemungkinan kalau nggak minggu ini, minggu depan itu akan rilis lagi nama-nama yang batch 2. Jadi ditunggu saja, P3K yang batch 2 ditunggu saja sambil menunggu nanti rilis dari website Kementerian Pertanian. Nah, tautan perjanjian kinerjanya itu Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu tautannya dari Bitly-nya, itu kami kasih di sini. Nanti kami akan kirim ke chat juga ya Bapak Ibu untuk tautannya. Kemudian alamatnya itu kami mohon dapat dikirimkan kepada tim kepegawaian Badan PPSDMP Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM nomor 3, Ragunan 12550, Gedung D, lantai 7. Dan ini kami minta per kabupaten lengkap
semua P3K batch satu itu ada di dalam situ. Jadi jangan kirim secara pribadi Bapak Ibu, karena nanti kami akan bingung kewalahan kalau masing-masing mengirimkan orang apa namanya masing-masing per orang gitu ya Bapak Ibu. Dan ini sekaligus dapat mengingatkan teman-temannya di masing-masing kabupaten maupun di provinsi untuk kita bekerja bersama. Karena kita bisa kalau kita kerja bersama gitu ya Bapak Ibu. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu menyelesaikan ini pun kami juga tidak bisa menyelesaikan penyelesaian gaji di 1 Januari 2026. Mungkin izin Pak Kapus, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Tari. Suaranya tidak terdengar Bu Tari. Baik, terima kasih Bapak Kepala Bagian Umum BPP SDMP. Sebelum kita diskusi, mungkin dari Biro SDMA, adakah yang sudah bergabung dan ingin menyampaikan sesuatu dalam sosialisasi di pagi hari ini? Silakan kami perkenankan waktunya dari Biro SDMA. Baik, sambil menunggu dari Biro SDMA bergabung, mungkin ya Bapak dan Ibu kita buka sesi diskusi. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi dokumen kontrak Bapak dan Ibu. Monggo kami buka termin yang pertama. Silakan coba untuk dibuka. Admin coba buka yang raise hand siapa saja? Di panelis Mbak, panelis buka. Nah, nggih, coba kita beri kesempatan kepada Bapak Muhammad Sidik. Silakan Bapak Muhammad Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ya Bu. Yang saya ingin tanyakan ini masalah di dalam kontrak itu ada gaji ya Bu. Yang sebenarnya kemarin saya ingin tanyakan di waktu pertemuan kemarin masalah gaji. P3K Kabupaten Probolinggo itu Bu, di dalam gaji itu terdapat tunjangan. Di situ ada tunjangan jabatan. Yang kami dapat itu adalah tunjangan jabatan fungsional umum, bukan fungsional khusus yang seperti PNS, Bu. Itu kami dapat sekitar 185.000. Setelah ada penarikan ADK dari BPKAD, fungsional umum itu apakah kami sebagai P3 Probolinggo itu mendapatkan yang sama dengan di daerah atau ada penyesuaian nanti ada di Kementan. Terus mungkin adakah saran-saran bagi kami di bawah untuk apa hitungannya di daerah untuk masalah itu, Bu, sehingga kami bisa mendapatkan tunjangan fungsional yang sesuai dengan penyuluh yang sudah ada. Terus yang kedua, Ibu, ini masalah di perjanjian itu ada masalah cuti ya. Cuti bersama atau itu ada jikalau karena di dalam tidak sama dengan PNS, jikalau kami sebagai P3K itu ada cuti kepentingan tertentu, semisal kita umroh ataupun haji, kita dimasukkan di cuti yang mana itu, Bu?
Mungkin itu dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siapa namanya tadi? Pak Sodik. Pak Sodik ya? Ya, Pak Sidik. ya, Bu. Pak Muhammad Sidik. Gitu. Monggo Pak Kabak Umum langsung menjawabkah dengan pertanyaan Pak Sodik ini tadi terkait dengan tunjangan. Kalau di Probolinggo ya Pak ya tadi kalau tidak salah ya. Kalau di Probolinggo teman-teman P3K ini mendapatkannya adalah tunjangan untuk fungsional umum atau untuk pelaksana. Nah, nanti ke depannya seperti apa ini untuk tunjangan P3K yang akan diperoleh oleh mereka. Kemudian terkait dengan cuti. Tadi kalau misalnya nanti ada P3K yang mungkin ingin melaksanakan haji misalnya atau melaksanakan umroh atau kepentingan-kepentingan tertentu lainnya, itu di bagian cuti yang manakah mereka bisa untuk mengajukannya? Di cuti apa gitu? Monggo silakan Pak Kabak Umum. Baik, terima kasih Bu Tari. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Sidik dari Probolinggo ya Pak, dan termasuk juga di chat saya lihat itu ada yang gimana kalau anak saya wisuda gitu ya Bu Tari. Tadi saya lihat di chat sebentar. Jadi pada prinsipnya saya jawab dulu yang cuti. Pada prinsipnya cuti itu adalah hak ya Bapak Ibu. Tapi memang saat ini P3K baru diatur adalah cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Itu aturan yang baru ada Pak. Nah, artinya cuti tahunan memang maksimal 12 hari dalam setahun, gitu ya. Jadi itu adalah hak Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu punya acara, itu hak Bapak Ibu untuk mengambil cuti. Ya, negara memberikan hak gitu ya. Tapi memang untuk cuti besar dan karena alasan penting gitu ya. Kemudian cuti di luar tanggungan negara memang mohon maaf Pak Pak Sidik itu sampai saat ini belum ada Pak aturan itu. Sama dengan di PNS itu aturan mutasi itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk P3K Bapak, itu sampai saat ini belum ada aturan yang bisa memutasikan P3K. Nah, cuma uniknya di penyuluhan Pak, Bapak menjadi bagian dari kami, semua dari Sabang sampai Merauke itu adalah pegawai pusat penyuluhan pertanian, gitu ya. Jadi nggak ada nih kayak Bapak nih sekarang penyuluh Probolinggo gitu ya. Kemudian Bapak merasa bahwa saya tidak boleh keluar dari Probolinggo gitu. Padahal di dalam CIC nanti Bapak Ibu semua adalah pegawai pusat penyuluhan pertanian yang lokasinya di Probolinggo. Jadi nanti Bapak akan sama nih sebenarnya statusnya dengan Butari itu sama Pak, sama-sama. Cuman bedanya Butari lokasinya di Jakarta, Bapak di Probolinggo. Tapi status kepegawaian Bapak tetap penyuluhan pertanian. Mungkin itu Pak terkait dengan cuti ya Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf belum bisa menjawab terkait dengan bagaimana Bapak pergi haji gitu ya. Karena pergi haji itu lebih dari 12 hari. Nah, itu memang belum diatur oleh negara. Tapi kalau untuk wisuda, tadi yang saya baca nih, wisuda itu apa namanya hanya butuh 1-2 hari. Itu silakan aja ajukan cuti tahunan gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, terkait dengan gaji ya Pak. Jadi di pasal 6 seperti hal yang saya tayangkan tadi, itu kami sudah berjanji kepada pihak kedua bahwa kedua akan mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, gaji dan tunjangan yang melekat di dalam gaji itu akan kami sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Bapak penyuluh, maka profesionalnya adalah penyuluh, bukan fungsional umum, gitu ya Pak. Nah, makanya ini kami atur. Kami mohon Bapak Ibu sebelum tanda tangan baca lagi gitu ya. Pahami isi pasal demi pasal. Karena setelah Bapak Ibu semua tanda tangan itu, berarti Bapak Ibu menyetujui semua pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian kerja. Termasuk hak-hak Bapak Ibu dan kewajiban Bapak Ibu serta larangan. Mungkin itu saja Pak Sidik yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Tari. Baik, terima kasih Pak Kabak Umum. Sudah Saya paham Bu, nggak Pak Sidik? Kalau cutinya tadi diatur ada cuti tahunan, cuti melahirkan, kemudian cuti bersama, cuti sakit juga mungkin bisa ya. Tapi cuti sakit pun itu mungkin nanti akan masuk menjadi cuti tahunan karena kalau sakit lebih dari eh, seminggu itu kan berarti nanti harus ada ketentuan lainnya kalau sakit ya. Terkait dengan tadi terkait dengan gaji tunjangan
tadi karena gaji tunjangan Bapak Ibu sekalian itu P3K penyuluh pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, berarti nanti tunjangan Bapak dan Ibu itu adalah tunjangan penyuluh pertanian. Begitu nggih Pak Siap, nggih? siap. Baik, Terima kasih, Bu. yes, sama-sama Bapak. Kita lanjut untuk Baik, Bu, penanya dari yang Jeff. berikutnya dari P3K BPP Siririt. Monggo silakan dari BPP Siririt. Ya, selamat siang Ibu. Siang Bapak, ya Ya, silakan. terdengar jelas Bu ya? Jelas, waduh. Oke. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Putu Suwardiasa. Saya mewakili teman-teman P3K yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang pertama pertanyaan saya terkait dengan penyesuaian ijazah Bu. Jadi mungkin saya sharing sedikit Bu, karena teman-teman kami di Kabupaten Buleleng itu yang asalnya dari THL TBPP dengan pendidikan SMA, dengan terbitnya Permenpan RB 35 2020 yang menyatakan bahwa jenjang jabatan penyuluh pertanian itu hanya sampai di pendidikan D3 seperti itu. Nah, untuk itu pada saat pada saat pemberkasan P3K untuk THL, teman-teman yang SMA ini bersepakat untuk melaksanakan pendidikan S1 seperti itu. Dengan harapan karena pada bahasa di Permentan itu diberikan waktu hanya 5 tahun kalau nggak salah. Kalau untuk ijazah S1 itu kan tentunya tidak bisa kita sekarang kuliah besok dapat ijazah Bu. Jadi itu yang dipersiapkan sama teman-teman semua. Namun di perjalanan waktu terbitlah Permenpan RB 1 tahun 2023 yang menyatakan bahwa jabatan fungsional secara umum itu bisa sampai dengan SMA, lalu juga sampai dengan terakhir dan itu adalah Permenpan RB 11 tahun 2025. Nah, mengingat beberapa kali kami sudah konsultasi dengan BKPSDM Kabupaten Buleleng, kami memang belum mendapat jawaban yang pasti terkait dengan penyesuaian ijazah itu. Namun mungkin sedikit sharing saja Bu, bahwa teman-teman kami ini dengan segala keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan sumber daya, meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan. Nah, apakah memungkinkan teman-teman yang SMA ini bisa disesuaikan ijazahnya supaya jerih payah mereka teman-teman selama 4 tahun ini bisa terbayarkan lah, kurang lebih seperti itu Bu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini di Kabupaten Buleleng ada beberapa yang memasuki umur pensiun itu di 58 di tahun 2026. Yang terdekat kalau nggak salah itu di bulan April ya. Di bulan April. Nah, setelah saya download tadi di kontraknya itu kontraknya 5 tahun sampai dengan tahun 2031. Nah, pertanyaan saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa secara otomatis akan diputus kontraknya. Nah, apakah diputusnya per tanggal atau per bulan sama seperti PNS? Mungkin sementara itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih dari BPP Siririt ya. Tadi ada 2 pertanyaan Pak kalau tidak salah terkait dengan teman-teman THLTBPP nanti. P3K ini karena kemarin secara aturan di Permenpan RB 35 tahun 2020 itu bagi yang masih berpendidikan SLTA itu harus sekolah lagi karena ketentuan di Permenpan RB nomor 35 itu pendidikan minimal adalah D3 sehingga teman-teman P3K ini banyak yang sekolah dan sekarang sudah lulus S1 bahkan ya Pak ya, tidak D3 lagi. Apakah nanti dalam kontraknya akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang sekarang atau seperti apa? Kemudian yang kedua terkait dengan tadi kontraknya ini kan berlaku 5 tahun. Nah, dalam masa pemberhentian ini apakah bisa sewaktu-waktu atau seperti apa? Gitu nggak Pak nggih? Ya, apakah tanggal berhentinya sesuai dengan tanggal kelahiran atau bulan seperti PNS itu maksudnya? Kalau di PNS kan kalau nggak salah meskipun tanggal 1 April itu tapi kan pemberhentiannya selesai kerjanya di 1 Mei begitu Bu. Oh, nggih, begitu. Jadi tanggal pensiun ya Pak nggih.
Ya, betul. Jadi kalau dia masa pensiun, apakah sama dengan PNS, Pak? Atau saat itu juga dia pensiun, misalnya tadi yang bersangkutan lahir 1 April, langsung Ya, pensiun, ataukah nanti di 1 Mei. Mei, kan gitu. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Tadi kalau nggak mencatat namanya boleh dulu sendiri, Pak. Mohon maaf, namanya siapa, Pak? Saya Putu Suwardiasa, Pak. Pak Putu, ya. Ini izin kami menjelaskan, Pak. Pertama terkait yang gampang-gampang dulu lah, pensiun gitu ya, Bapak Ibu. Jadi PNS sama P3K itu sama, Bapak Ibu. Gajian dulu baru kerja. Artinya kalau nanti PNS maupun P3K ini pensiun, pasti 1 Mei 2026. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah dibayar 1 April untuk bekerja di bulan April. Jadi bedanya kita dengan swasta itu, kalau swasta kerja dulu baru dibayar, Pak. Tapi kalau PNS dan P3K itu dibayar dulu, gajinya baru kerja. Jadi nanti pensiunnya akan di 1 Mei 2026, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bulan berikutnya sama kayak PNS. Kemudian yang kedua terkait dengan sekolah. Permen 1 2020. Jadi memang dulu permen yang dulu itu menyatakan bahwa penyuluh itu minimal D3. Nah, setelah kita lihat perkembangan perjalanan teman-teman penyuluh baik maupun P3K, itu ternyata banyak yang masih SLTA. Sehingga kami mengajukan kembali aturan supaya penyuluh bisa ada lagi yang pemula gitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi sebenarnya nanti karena gini, P3K itu posisinya tidak bisa naik jenjang. Sampai saat ini belum diatur tentang kenaikan jenjang. Artinya, kalau Bapak Ibu penyuluh pertama, seterusnya akan menjadi pertama. Kalau nanti ada lowongan untuk menjadi penyuluh muda, Bapak Ibu harus ujian lagi untuk bisa menjadi muda dengan lowongan penyuluh muda. Artinya sebelum ada dibuka lagi pembukaan untuk P3K penyuluh muda misalnya, itu selamanya masih pertama, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kemarin kami mengharapkan Bapak Ibu yang tadinya SMA itu tetap sekolah? Karena kemarin pada saat Bapak Ibu diangkat menjadi P3K, karena nggak ada slot pemula, maka kami taruhkan di terampil. Artinya, Bapak Ibu dengan posisi terampil, Bapak Ibu tidak boleh SMA. Nah, ini makanya kami setelah nanti membuat ini, kami akan melihat nih posisinya. Kami akan melihat bahwa siapa yang SMA sekolah kembali, kemudian menjadi terampil, akan tetap dijadikan terampil. Tapi bagi Bapak Ibu yang tadinya lulusan SMA atau sederajat, kemudian masuk ke P3K menjadi terampil, pada saat itu karena tidak ada pemula ya, kemudian Bapak Ibu tidak sekolah, maka kami akan mengajukan ke Pan RB untuk diturunkan menjadi pemula. Karena kami harus membenarkan posisi Bapak Ibu sesuai pendidikannya. Nah, itu makanya kami minta data nanti ya Bu Tari ya, yang terutama yang terampil tapi lulusannya SMA, buktikan bahwa Bapak Ibu nanti pada saat sudah menjadi pegawai Kementerian Pertanian itu sekolah kembali dan ijazahnya dibuktikan sehingga Bapak Ibu akan tetap menjadi penyuluh terampil. Tapi kalau tidak bisa membuktikan itu, maka kami akan mengembalikan Bapak Ibu menjadi pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, itu makanya kami berharap ini kita kerja bersama. Apa yang kami butuhkan tolong disampaikan ke kami sehingga kami bisa menentukan sesuai dengan perundang-undangan. Daripada nanti tiba-tiba Bapak mendekati pensiun ternyata TGR yang harusnya Bapak pemula, Bapak masuk terampil dengan tukin terampil dengan gaji tunjangan terampil dikalikan berapa bulan Bapak bekerja akhirnya jadi TGR besar gitu ya. Jadi lebih baik kalau sudah begini lebih baik pemula dulu. Nanti kalau memang ketahuan terampil kami naikkan di rapel gaji lebih enak daripada mengembalikan uang ke negara. Jadi itu nanti Bapak Ibu mekanismenya. Terkait dengan cuti kembali, tadi saya lihat ada yang haji gitu. Kemudian ada yang saya sudah daftar haji, kemudian ada yang
lewat dari 12 hari gitu ya. Itu kalau sudah masalah mendaftar haji ya jangan dicabut Bu, silakan aja daftar haji. Karena itu kan aturan P3K kan saat ini seperti itu. Kita nggak tahu mungkin tahun depan akan berkembang lagi seperti apa, kita juga tidak tahu. Artinya kami hanya menyampaikan ke Bapak Ibu, inilah aturan P3K saat ini. Kalau terjadi perubahan, kami akan rubah lagi perjanjian kinerjanya sesuai dengan aturan yang terbaru gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya sudah saya jawab semua ya Bu Tari ya. Ada yang ketinggalan berapa? Bu? Sudah, guys, sudah sampun Pak. Ya. Terima kasih Bu Tari. Balikan ke Bu Tari. Oke, terima kasih Pak Kabak Umum. Itu tadi ya Bapak ya, untuk P3K, kalau kontraknya itu tadi Bapak dan Ibu kontraknya masih SLTA, kemudian Bapak tidak sekolah, itu nanti kontrak Bapak dan Ibu akan menjadi penyuluh pemula. Tetapi bagi teman-teman yang kemarin sudah sekolah, akan menjadi penyuluh terampil. Gitu. Karena Bapak dan Ibu kami kasih tahu kalau P3K itu tidak ada penyesuaian ijazah, belum ada aturan penyesuaian ijazah sebagaimana PNS. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin meningkatkan levelnya sesuai dengan jenjang pendidikan Bapak dan Ibu harus mengikuti uji seleksi kembali. Ya, ujian seleksi kembali. Tapi kalau PNS kan itu ada penyesuaian ijazah, tapi kalau P3K belum ada aturannya. Jadi kita menggunakan aturan yang ada terlebih dahulu. Ya, begitu ya. Kemudian tadi untuk nanti Bapak dan Ibu pensiun itu sama dengan PNS. Kalau nanti lahirnya 1 Januari misalnya berarti Bapak pensiun di 1 Februari. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak dan Ibu untuk penanya yang berikutnya. Silakan dari Bapak Andrianus Atta. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Pak Biro. Perkenalkan nama saya Adrianus Atenggaa, P3K dari Kabupaten ND yang kemarin masuk dalam batch 1. Yang ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan Oh, halo Pak Andrianus. Mungkin terputus ya Pak? Halo? Halo Pak Andrianus, masih mendengar suara saya? Nyali dulu. Nyali dulu. Pak Andrianus? Halo? Kalau memang sinyalnya di sana jelek, Pak, mohon untuk tidak mengaktifkan video. Tapi Bapak langsung bicara saja nggak apa-apa, Pak. Silakan. Oh, hilang, Pak lah. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Kita ke Pujiati, BPP Krian. Silakan, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pujiati dari PPP Krian Kabupaten Sidoarjo. Izin bertanya nggih Bapak Ibu. Ini titipan dari teman-teman kami P3K di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, kalau kita kan di kabupaten mendapatkan gaji berkala. Untuk nanti setelah ikut ke pusat itu gaji berkalanya berlanjut atau kita kembali ke nol misalkan gitu. Terus yang kedua, untuk kode gaji P3K di Google Form itu belum ada. Kemudian, Halo. nggih, halo. Ya, kemudian ini dalam masa kontrak yang per 5 tahun ini untuk pengajuan mutasi keluar kabupaten itu bisa langsung atau menunggu kontrak habis, Bapak. Iya. Kemudian untuk apa namanya taspen. Jadi untuk taspen ini bagaimana keberlanjutannya pada saat ikut ke pusat? Apakah penggajiannya nanti taspennya itu nanti sama
seperti PNS. Itu saja Bapak Ibu. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pujiati. Pak, ada beberapa pertanyaan tadi. Izin, yang lain suaranya di mute dulu ya. Nanti kita gantian ngomong. Jadi Bapak dan Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan dari Ibu Pujiati. Yang pertama terkait dengan gaji berkala. Gaji berkala ini kalau di Sidoarjo tadi ada Pak untuk P3K. Nah ini apakah nanti setelah mereka itu dialihkan ke Kementerian Pertanian, apakah nol kembali seperti bensin kembali dari nol gitu. Nah atau melanjutkan kalau mereka itu sudah kontrak misalnya di sana sudah 2 tahun, berarti kan sudah bisa diperhitungkan gaji berkalanya nanti di tahun berapa kan gitu. Seperti apa ini untuk gaji berkala yang pertama itu. Kemudian yang kedua terkait dengan Ibu yang kedua mungkin karena ini untuk pengisian G-form ya Bu, harusnya pertanyaannya kemarin. Bapak Ibu, untuk P3K memang tidak ada untuk kode golongan Bu, tapi nanti Bapak itu dikosongkan saja yang untuk gaji kode golongan atau kode pangkat, tapi kosongkan saja itu, tapi Bapak berlanjut ke kode jabatan. Di situ kan ada penyuluh pemula, terampil, nah tinggal isi itu saja, tapi yang untuk kode tadi pangkat atau kode golongan silakan dikosongkan saja. Mungkin itu langsung kami jawab saja nggih Bu nggih. Kemudian terkait dengan mutasi. Nah ini karena ini masih P3K, apakah sudah diperkenankan mutasi walaupun mutasinya mungkin dari kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain dari dalam provinsi yang sama. Kemudian terkait dengan taspen, nah ini taspennya apakah nanti juga akan sama mendapatkan taspen sebagaimana ASN yang PNS. Mungkin itu Pak Kabag Umum silakan. Baik, terima kasih Bu Tari. Jadi ini pertanyaannya Bu Putih dari Sidoarjo. Pertama terkait dengan mutasi dulu ya Bapak Ibu. Tadi dari awal kami sudah sampaikan bahwa kita sudah berjanji kepada Pan RB dan BKN untuk tidak melakukan mutasi di awal perpindahan. Artinya kalau Bu Puji ada di Sidoarjo, maka tetap di Sidoarjo, gitu ya. Nah, setelah menjadi bagian dari Kementerian Pertanian, apabila terjadi mutasi di lingkup Kementerian SDM nanti, itu akan kami lihat mungkin nanti sama dengan pusat penyuluhan terkait dengan kebutuhan masing-masing penyuluhnya dan wilayah kerjanya. Jangan sampai ibu rumah katakan minta ke provinsi, tiba-tiba peta jabatan itu penuh gitu ya. Nanti akan kami lihat. Karena pada prinsipnya kami juga sudah bersama pusat penyuluhan meminta tambahan usulan formasi untuk kebutuhan penyuluh di lapangan. Mudah-mudahan ini juga disetujui sehingga itu akan menambah kekuatan penyuluh yang ada di lapangan. Jadi artinya bicara mutasi itu baru kita bicarakan setelah teman-teman semua menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang kedua, terkait dengan kode gaji tadi sudah disampaikan ke Bu Tari ya, Bu Tari. Jadi istilahnya saya tidak akan mengulang kembali penjelasan itu. Dan terkait dengan gaji berkala. Gaji berkala pada prinsipnya P3K itu sama dengan PNS. Ya. Artinya 2 tahun sekali naik pangkat, gaji berkala. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu yang nanti naik gaji berkalanya di 1 Januari 2026, kami mohon maaf belum bisa membantu karena ini kan Bapak Ibu baru di kami itu kan baru 1 Januari itu baru gajian, 2 baru bekerja gitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin itu yang akan ada mundur sedikit, kami akan menyelesaikannya. Tapi kami pastikan itu tetap melanjutkan dari apa yang Bapak Ibu lakukan di Pemda, kemudian kami melanjutkan saja. Artinya kenaikan gaji berkala itu kami lanjutkan dari gaji berkala Bapak Ibu terakhir kapan di Pemda itu kami akan proses untuk gaji berkala selanjutnya. Nah terkait dengan taspen Bapak Ibu ini juga sama. Jadi artinya taspen itu kan tabungannya Bapak Ibu gitu ya sebenarnya sama kayak Bapak Ibu semua menabung di bank. Pada saat Bapak Ibu pindah apapun kan tetap itu tabungan Bapak Ibu. Taspen itu kan tabungan gitu ya, tabungan pensiun gitu kan. Jadi artinya meskipun Bapak Ibu pindah dari Pemda ke Kementerian Pertanian tidak menghilangkan taspen Bapak Ibu yang di sebelumnya.
Jadi tinggal dilanjutkan saja, cuman ibaratnya kalau alamat mungkin Bapak Ibu alamatnya pindah gitu ya. Tapi tetap nomor rekeningnya adalah nomor rekening Bapak Ibu. Kita sekarang. Mungkin itu gambarannya Bapak Ibu semua terkait dengan, oh masih ada dari Bu Pudi, ya silakan. Kalau boleh pertanyaan jangan diulang lagi ya Bu Pudi ya, yang lain lagi gitu ya. Monggo Bu Tari, saya kembalikan ke Bu Tari. Bu Pudi mau nanya lagi katanya. Monggo Bu Puji, masih ada yang ingin ditanyakan? Masih di mute. Suaranya belum masuk. Nah, nggih. Nggih, satu pertanyaan titipan dari teman kami, Bu. Untuk cuti haji jika P3K tahun 2026 atau 2027 itu melaksanakan bagaimana proses izinnya? Dan terima kasih. Baik Bu, jadi artinya kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau sudah daftar haji silahkan saja. Jangan gara-gara tidak ada cutinya kemudian tidak bisa melakukan haji gitu ya, karena itu kan masalah keyakinan. Silahkan saja, siapa tahu nanti 2026 ada aturan dari Menpan RB atau dari PKN itu terkait dengan cuti. Jadi saya saat ini hanya menyampaikan aturan yang ada saat ini gitu ya Bapak Ibu. Kami ulangi kembali. Tapi kami nggak tahu apakah nanti di 2026 itu ada aturan baru lagi tahun P3K, kami tidak tahu. Nanti kami akan beritahu lagi Bapak Ibu, kalau memang harus menggantikan perjanjian kinerja, maka kami akan melakukan perbaikan perjanjian kinerja tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Tapi jangan gara-gara ini kemudian juga jadi haji gitu ya Bapak Ibu. Tetap daftar, maju kalau untuk keyakinan masing-masing silahkan. Oke gitu Bu Tali, saya kembalikan ke Bu Tali. Baik, terima kasih Pak Kabak. Sudah nggih Bu Puji, kita kembali lagi ke partisipan yang ingin bertanya dari Hasudungan Mahuru. Silakan. Izin Ya, Bu. Bapak masih di mute ya. Silakan Bapak. Ya, ini Bu, kami dari PPLP 3K khusus di pedalaman Kalimantan Timur, Bu. Seperti kejadian tadi kan sudah ada itu yang nanya sinyal nggak ada. Seperti apa konsensinya kami PPL yang di pedalaman ini kan membuat laporan itu kan secara online. Kita dituntut online. Sementara fasilitas kita tidak disediakan. Seperti itu aja, Bu. Terima kasih. Maksudnya laporan apa Pak? Ya, kalau kita di Ekin kan Bu, Ekinnya nanti kan laporannya online Bu. Kadangkala kita di lapangan ini sinyal internet enggak ada Bu. Untuk Oke, sementara silakan. waktu kami ikut kabupaten ini kan Bu, enggak boleh, enggak bisa absen offline sama buat laporan offline, harus online. Nggih, paham. Silakan Pak Kabak, ini terkait mungkin dengan tadi. Satu lagi Bu, satu iya. lagi Bu. Saya ini kan dapat SK P3K di tahun 2023 di Sangatta Selatan. Kemudian saya dapat nota dinas dari dinas pindah ke Long Mesangat itu Bu. Seperti apa itu nanti SK yang akan keluar di 2026 setelah ikut ke pusat Bu. Terima kasih. Izin Pak, Bapak itu SKP3K-nya dari Kabupaten Sangatta Selatan. Ya Ya, kan? Tapi Bapak menerima tugas atau nota dinas dari dinas. ya, surat tugas lah ya. Ya Bu. Surat tugas di Long Mesangat Bu, Kolong Samat, Long Mesangat, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur. Sama itu Bu, Sangatta Selatan juga Kabupaten Kutai Timur. Oh, kabupatennya sama, cuman kecamatannya aja yang berbeda. Begitu ya, Pak? Ya Bu. Oh, ya sama berarti, Pak. Silakan Pak Kabak, ini terkait mungkin teman-teman tadi karena di situ ada klausul yang menyatakan terkait dengan daftar hadir ya, mungkin yang tentang kehadiran, kemudian tentang mungkin laporan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kinerja. Tadi di pasal berapa itu tadi kayaknya ada yang untuk kehadiran dan laporan-laporan kinerja itu seperti apa kalau misalnya di sana terkendala dengan adanya sinyal dan segala rupanya Pak, sehingga mungkin teman-teman ini akan
istilahnya lebih lambat dari lokasi-lokasi yang memang sinyalnya full begitu. Kemudian tadi terkait dengan SK dari Bapak tadi siapa namanya? Asudungan Manurung, Bu. Asubuanang Manurung ini ada beliau itu SK-nya Dapat dari nota dinas Kabupaten Sangatta Selatan, tetapi menerima Kabupaten surat Kutai Timur, Bu. Kutai Timur ya. Nah, Itu pindah menerima kecamatan aja deh, Bu. Kutai Timur ya, Kito Timur dari ke Kutai Timur dengan penempatan Sangatta Selatan pertama yang Pak kecamatannya, kemudian mendapatkan nota dinas atau surat penugasan dari Kepala Dinas ke Long Sangat. Ini Iya, seperti Bu, apa? ya benar-benar. Silakan Pak Kabak Umum. Satu lagi, Bu. Untuk Kementan ini nanti kan tetap kami PPL kan membuat SKP. Tolong di-share untuk link SKP-nya, Bu. SPK sama SKP-nya. SKP belum Bapak, kalau terkait dengan SKP Pak. Nanti kalau dengan SKP ada momen yang tersendiri. Kami akan sosialisasi lagi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu nanti harus melaporkan terkait untuk penilaian SKP. Ya. Begitu. Di-share katanya. Silakan Pak Kabak Umum. Baik, terima kasih Bu Tari. Memang Pak siapa nih? Hubungan Pak Mahurung ya. Ini ternyata luar biasa antusiasnya pengen pindah ke Kementan. Jadi kita belum ada timeline, Bapak sudah minta SKP-nya kapan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tandanya berarti Bapak pengen banget memang untuk menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Ya, saya apresiasi itu Pak Mahurung gitu ya. Jadi terkait dengan SK, pertama saya ingin tanya. Jadi SK itu di CASN, kami kan bergerak di CASN Pak, di bagian kepegawaian ini. CASN itu hanya bicara lokasi kabupaten. Nah, artinya kami sudah berjanji kepada BKN dan PAN-RB untuk tidak memindahkan Bapak dari Kutai Timur. Karena lokasi Bapak kan Kutai Timur, gitu ya Pak. Nah, masalah kecamatan kami serahkan kepada Pusat Penyuluhan Pertanian yang mempunyai tusi untuk pembagian wilayah. Karena Pusat Penyuluhan yang lebih tahu misalnya di kecamatan ini desa potensi pertaniannya berapa, sehingga dibutuhkan berapa penyuluh gitu ya Pak. Kemudian itu nanti teman-teman pusat penyuluhan yang akan membagi itu, dan memang kita tahu lah setiap kecamatan itu masih kurang jumlah penyuluhnya per desanya gitu ya, sehingga kemungkinan akan dipindah antar kecamatan pun itu juga kemungkinannya kecil. Tapi kami kembalikan ke pusat penyuluhan. Yang kami jaga di BKN dan PAN-RB adalah tidak berpindah lokasi kabupatennya. Itu dulu ya Pak. Nah, terkait dengan absensi ya. Terkait dengan absensi itu nanti kami akan lakukan secara digital. Absensi Bapak Ibu semua. Absensinya itu rencananya akan dilakukan bisa di DPP, bisa di kecamatan, bisa di kabupaten, bisa di DPP, dan bisa di lokasi desanya. Nah, Bapak tinggal pilih nanti di mana kira-kira sinyal itu ada Bapak ini. Tapi saya kalau satu kecamatan nggak ada sinyal kayaknya juga aneh Pak. Pasti ada Pak sinyal itu. Ya, jadi Bapak tinggal pilih sinyal di kecamatan mana, di spot mana di kecamatan itu yang punya absensi, gitu ya Pak. Nah, jadi kayak contoh sekarang Bapak di BPP Long Sangat ya Pak. Itu kan ada sinyalnya karena Bapak bisa berinteraksi dengan kami gitu ya. Berarti Bapak bisa absen di BPP gitu ya Pak, dan mengirimkan data juga di BPP misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau memang di desa Bapak ada sinyal, absen di desa Bapak bisa karena wilayah kerja Bapak di desa itu gitu. Jadi kami itu nanti rencananya absen untuk kinerja 20% absen, 80% kinerja. Artinya absensi itu hanya nilainya 20%. Tapi 80% adalah kinerja yang ditetapkan oleh pusat penyuluhan kepada semua penyuluh di lapangan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kebijakan dari pusat penyuluhan pertanian. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan SK yang berubah itu kan hanya antar kecamatan ya. Jadi artinya itu kami serahkan kembali kepada pusat penyuluhan untuk penempatannya sepanjang
Pak Mahurung tidak pindah kabupaten. Karena janji kami adalah tidak memindahkan di kabupaten itu. Kayaknya sudah saya jawab itu Bu Tarik. Ada yang ketinggalan Kak? Baik, terima kasih Pak Kabak Umum. Ya Pak Manurung, terkait tadi dengan SK Wilbin ya Pak ya, SK Wilbin, kami masih menggunakan pemetaan Wilbin dari dinas Bapak. Terkait dengan SK yang sekarang untuk perjanjian kerja atau kontrak Bapak dan Ibu, yang penting kabupatennya tidak beralih. Jadi dengan kabupaten yang sama, di mana Bapak tadi kontrak awal, ya kami akan meneruskan kontrak yang sekarang juga dengan kabupaten yang sama. Tapi terkait dengan nanti Wilbin, kami saat ini di 2026 itu masih mengacu terkait dengan SK Dinas, terkait dengan pemetaan teman-teman untuk Wilbinnya. Karena bagaimanapun kami belum tahu posisi-posisi terkait dengan kecamatan-kecamatan yang ada, kemudian desa-desanya itu seperti apa. Jadi untuk 2026 kami masih serahkan untuk pemetaan Wilbinnya itu ke dinas, ya begitu Pak. Oke. Kemudian tadi terkait dengan daftar hadir, nanti Bapak dan Ibu untuk kehadiran itu kan absensinya melalui geotagging. Artinya dimanapun Bapak Ibu berada, itu Bapak Ibu bisa melakukan absensi. Ya, jadi Bapak nanti jangan khawatir tidak ada sinyal sama sekali. Saya yakin di lokasi-lokasi tertentu dari kecamatan Bapak Ibu atau di kabupaten Bapak Ibu itu ada lokasi-lokasi yang sinyalnya full. Walaupun mungkin kalau di rumah Bapak karena tidak ada wifi, kemudian pas paket datanya habis apalagi kan gitu kan. Jadi tidak ada sinyal kan gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi karena nanti absensinya menggunakan geotagging, Bapak Ibu bisalah untuk mencari lokasi yang memang sinyalnya full di lokasi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan untuk penanya berikutnya yaitu dari Sarnafiah Tebing Tinggi. Monggo silakan. Silakan Ibu Sarnafiah. Izin Bu, di mute dulu, di unmute dulu. Nah, Oke. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya penyuluh pertanian dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Yang mau saya tanyakan itu, yang pertama cuci tahunan itu dipakai setelah SK keluarkah atau dipakai untuk tahun 2027? Baru yang kedua, saya mau kasih saran aja Pak, apalagi sama kami yang sudah berumah tangga ini, itu kan tadi di 2H itu bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Saran saya Bu, kalau bisa, kalaupun penempatannya ada nanti yang baru lagi, jadi kalau bisa itu sesuai dengan alamat domisili atau ikut suami di mana berdomisili. Saran saya Bu, kalau bisa. Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih Bu. baik, terima kasih Bu Sarnavia. Silakan Pak Kabak terkait dengan cuti tahunan, apakah bisa digunakan di 2026 atau baru 2027 bisa digunakan. Kemudian terkait tadi penempatan, Ibu jangan khawatir karena SK Ibu itu kita lanjutkan dengan SK yang sudah Bapak Ibu terima. Jadi tidak ditempatkan di mana saja, itu untuk P3 kata nanti yang baru Bu. Jangan khawatir Bapak Ibu nanti berpisah dengan suami. Monggo silakan Pak Kabak Umum. Baik, terima kasih tadi. Jadi Ibu Salmavia tadi intinya ini pattern yang dikeluarkan oleh negara terkait dengan siap ditempatkan di mana saja, gitu ya. Tapi kan tadi dari awal saya sudah statement bahwa kita sudah berjanji oleh Menpan RB dan BKN untuk tidak memindahkan lokasi Bapak Ibu saat ini. Artinya kalau Ibu ada di tebing tinggi. Cuman kalau masalah wilayah desanya, kita lihat juga Bu, PPP-nya itu misalnya berapa orang, berapa desa potensi pertanian. Gitu. Jangan numpuk juga semua, karena kita itu masih kekurangan pengurus tadi. Kami minta formasi 72.000, formasi dari daerah yang masuk ke Kementerian Pertanian itu hanya sekitar 38 ribuan. Artinya masih kurang banyak. Ya, masih kurang banyak jumlah penyuluh.
desa yang harus didampingi gitu ya. Jadi dimanapun kelihatannya masih kurang penyuluh. Nah, masalah tempatnya tadi untuk di level di dalam kabupaten kami serahkan kepada pusat penyuluhan pertanian untuk penempatannya. Tetapi untuk Kabupaten Tebing Tinggi kami pastikan Ibu SK keluar pun tetap di Tebing Tinggi gitu ya Ibu. Kemudian terkait dengan cuti. Jadi cuti itu adalah hak pegawai negeri maupun P3K untuk mengajukan cuti. Artinya setelah 1 Januari 2026 itu Ibu dalam 1 tahun sampai 31 Desember 2026 itu memiliki hak cuti. Ya, silakan diambil sesuai dengan keperluannya masing-masing gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau cuti tahunan 12 hari silakan ambil sesuai dengan harinya. Kalau mau cuti sakit silakan Bu. Kalau ada surat dokter tapi tetap dipotong. Kalau nggak mau dipotong ya ambil cuti tadi gitu ya. Gitu. Jadi surat meskipun sakit ada surat dokter secara aturan kepegawaian tetap dipotong 2%. Nah kalau nggak mau dipotong ya ambil cuti tahunan gitu ya Bapak Ibu semua. Nah dan kemudian yang kedua kita kenapa membatasi diri hanya perjanjian kinerja dan gaji Bapak Ibu? Karena milestone kami yang terdekat, pekerjaan kami yang terdekat untuk dapat memfasilitasi Bapak Ibu adalah bagaimana tanggal 1 Bapak Ibu gajian, tanggal 2 Bapak Ibu mulai bekerja. Nanti untuk SKP dan segala macam akan ada momen berikutnya Bapak Ibu. Artinya kita akan berusaha melayani Bapak Ibu untuk dapat gajian dulu tanggal 1 dan di mana Bapak Ibu bekerja tanggal 2. Itu dulu yang penting. Makanya kita bisa kalau kita kerja sama-sama. Artinya pada saat kami minta dokumen yang dilengkapi, tolong dilengkapi. Karena kalau ada 1 orang Bapak Ibu yang tidak melengkapi itu, kemungkinan besar 1 orang itu yang kami tinggal. Karena kami tidak mau mengorbankan 38 orang tidak gajian karena 1 orang. Katakan begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau nanti seperti itu terjadi di tanggal 14 Desember 2025 ada data yang belum lengkap, kemungkinan data yang belum lengkap itu yang kami tinggal. Supaya Bapak Ibu yang semua udah lengkap itu bisa gajian, yang belum berarti yang bersangkutan belum melengkapi itu. Nah, tolong dipahamkan kepada semuanya, teman-teman THR, P3K maupun juga penyuluh PNS yang kami kemarin berikan di form untuk diisi, itu maksudnya apa? Biar semua bisa gajian tanggal 1. Semua tanggal 2 bisa bekerja di mana Bapak Ibu ditempatkan. Mungkin itu Bu Tari dan Bu Nur, Bu San, maaf ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada informasi yang tertinggal gitu ya Bu Tari. Saya kembalikan ke Bu Tari. Terima kasih Pak Kabak Umum, sudah clear ya Bu, tadi siapa namanya, Sarnavia? Ya, siap. Baik, kita kedua penanya lagi ya Bapak Ibu, kita selesaikan seperti kemarin mungkin sekitar jam 12 kurang seperempat lah kita udah selesaikan. Kita ke penanya selanjutnya dari P3K Kabupaten Bangka, silakan. Silakan Pak Indra Ferianto. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama mengenai batas waktu, Pak. Batas waktu ditunggu berkas ini sampai tanggal berapa, Pak? Nah, itu mungkin yang kami perlu ketahui agar kami bisa segera mengimplementasikan berkas ini. Kemudian yang kedua, untuk format kertas, kalau mau harus disamakan, kita menggunakan format kertas apa, A4 atau A4, agar seragam nantinya. Dan yang ketiga mengenai target kinerja, ini saran saja Bapak Ibu ya. Ke depannya nanti target kinerjanya kan kita nggak tahu bagaimana ya sih, tapi Ibu. Tapi kan potensi wilayah kerja kawan-kawan kan berbeda-beda. Sementara target Kementan kan swasembada pangan. Artinya jangan sampai nanti waktu di SKP kinerjanya isinya nanti swasembada pangan semua. Kasihan dengan kawan-kawan yang ya, saat ini dapat wilayah binaan yang bukan di potensi padi atau jagung. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Silakan Bapak, ini terkait dengan batas waktu pengumpulan berkas. Ini kapan? Kemudian format kertas ya yang digunakan agar seragam itu pakai A4 atau pakai F4. Itu kemudian Bapak terkait nanti SKP Pak. Karena SKP ini sesinya nanti adalah sendiri ya Pak. Kita bahas nanti saja nggak Pak nggih? Jadi nanti bagaimana untuk target-target masing-masing individu ataupun masing-masing dari WKPP atau dari Wilpin Bapak dan Ibu. Mungkin itu. Mungkin jadi 2 aja Pak, monggo silakan. Nanti yang SKP, karena itu terkait dengan SKP nanti lain waktu akan kita lakukan sosialisasi. Baik, terima kasih Bu Tari. Jadi Pak Indra terkait dengan batas waktu Pak. Jadi memang saat ini pun ini tim kami masih bergerak untuk mengumpulkan bahwa P3K ini di kabupaten mana, P3K ini di provinsi mana, ini masih dalam proses bekerja Bapak Ibu. Jadi kita sepakat saja bahwa bagaimana caranya nanti hari Kamis sudah di kami lagi. Hari Kamis sudah berkas itu sudah di kami dengan masing-masing kabupaten lengkap dengan P3K-nya B1-nya. Jadi perkirimnya per kabupaten ya Pak. Dan kalau yang penyuluh provinsi, kirimnya per provinsi. Kertasnya apa? A4 Bapak Ibu. Tolong ini menjadi perhatian kita semua. Kertasnya A4. Kemudian printnya warna. Karena nanti ada kok Kementerian Pertanian yang berwarna. Artinya tolong print warna. Kertasnya A4 dengan beratnya yang kertas A4 yang 80 gram. Gitu ya. Mohon dapat menjadi perhatian Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Kertasnya A4, beratnya 80 gram, printnya warna. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian terkait dengan SKP dengan potensi desa, nanti kami kembalikan kepada pusat penyuluhan yang punya kompetensi itu. Apakah nanti arahannya misalnya dari Pak Menteri memang harus fokus di padi, kemudian kami cari nanti desa potensi padi atau apa, nah, itu kami serahkan kepada penyuluhan. Tapi artinya yang janji kita ke PADRB dan BKN adalah tidak pindah di kabupaten itu. Gitu. Itu janjinya kita ke itu saja Bu Tari dari kami. Baik, terima kasih Pak Kabak Umum. Sudah dicatat ya Pak ya? Kertas yang digunakan untuk Bapak dan Ibu menyampaikan dokumen perjanjian kerja ini adalah kertas A4 80 gram, kemudian Bapak dan Ibu print berwarna, ya, kemudian waktu penyampaiannya ditunggu sampai tanggal 20 November atau hari Kamis besok. Dengan Bapak dan Ibu mengirimkannya itu dalam satu kabupaten harus sudah lengkap atau dalam satu provinsi juga harus sudah lengkap. Jangan sampai ada yang tertinggal. Karena di tim ketenagaan tadi di BPPSDMP itu hanya menerima yang rombongan, tidak menerima secara individu. Jadi mohon nanti dikoordinir oleh masing-masing koordinator penyuluh pertanian yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten. Kemudian koordinir juga oleh koordinator BPP agar BPP itu mengumpulkan bersama-sama dengan BPP yang lain ke kabupaten, ya. Jadi nanti kabupaten itu akan menyampaikannya secara bersama-sama ke kami di tanggal 20 November 2025. Begitu nggih? Baik Bapak dan Ibu, masih adakah yang ingin bertanya? Bu, saya Bu dari Riau Bu. Silakan, kita satu penanya lagi. Setelah itu kita lakukan penutupan ya Pak ya, karena bagaimanapun sudah siang. Monggo Pak Mas Nur, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya.
Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apabila ada P3K yang ingin melanjutkan studi baik itu D3 ke S1 dan seterusnya dengan biaya sendiri, apakah diperkenankan dengan peraturan yang saat ini ada? Yang kedua, Bu, ada titipan dari rekan kami yang ada di Lampung Timur, itu rekan kami ini adalah THL TB PP Pusat, Bu, yang mana kontraknya itu akan berakhir tahun 2025. Akan tetapi rekan kami ini tidak terdaftar sebagai P3K daerah dengan alasan bahwa rekan kami ini adalah honorer dari pusat, begitu Bu. Jadi bagaimana kelanjutannya? Seperti itu Bu, dua pertanyaan tadi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mas Nur. Tadi terkait dengan P3K pusat ya Pak ya, THL yang THL TPPP pusat ya. Memang kontraknya kan berakhir di Desember 2025. Apakah yang bersangkutan tidak terbawa menjadi P3K paruh waktu kalau boleh tanya? Kalau informasi yang saya tadi terima dari rekan Ji, tidak terdaftar Bu sebagai P3K daerah. Iya, kalau P3K daerah mungkin tidak, tapi P3K paruh waktunya terdaftar tidak? Sepertinya tidak juga Bu. Yakin? Iya. Oh baik. Baik, berarti tidak terdaftar menjadi P3K maupun P3K paruh waktu ya. Kemudian Bapak Kabak Umum tadi pertanyaannya ada P3K yang ingin melanjutkan studi. Apakah diperkenankan? Kalau misalnya diperkenankan bagaimana untuk mengusulkannya? Mungkin itu. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu ingin menambah pengetahuan, silakan. Saja akan kami keluarkan, tetapi memang pencantuman gelarnya yang posisinya. Izin Pak Kabak, suaranya putus-putus. Masih putus-putus? Masih. Halo? Nah, ya udah, monggo. Mudah-mudahan sekarang jelas. Pencantuman gelarnya yang belum bisa ya Pak Mas Nur. Kenapa? Karena P3K itu adalah kontrak negara dengan seseorang dengan kapabilitas yang diminta negara pada saat itu. Artinya, misalnya Pak Mas Nur sekarang posisinya penyuluh pertama dengan S1 gitu ya. Kemudian ingin supaya menjadi muda dengan cara sekolah S2. Nah, S2-nya silakan kalau mau menambah kompetensi. Kami akan keluarkan izin belajar gitu. Tapi pencantuman gelar S2-nya tidak bisa. Satu. Kedua, negara membutuhkan penyuluh pertama misalnya. Atau Pak Mansur tidak akan pernah bisa menjadi penyuluh kalau tidak membuka lowongan kembali. Ya. Jadi karena negara membutuhkannya adalah penyuluh pertama, gitu ya Pak. Termasuk juga yang terampil maupun yang menyelia, misalnya seperti itu. Artinya kalau sekolah, tadi kami sampaikan, silakan kalau mau sekolah, tetapi pencantuman gelarnya dan pangkatnya yang naik yang belum bisa sampai saat ini. Tetapi kami tidak tahu aturan berikutnya gitu ya. Karena ini kan aturan terkait dengan P3K terus berkembang dan berkembang. Saya hanya menyampaikan aturan saat ini. Kemudian terkait dengan THL tadi ya, ini memang menarik ini, ada yang ketinggalan. Nah, tapi memang mohon disampaikan Bapak Ibu semua. Pertama, terkait dengan status kepegawaiannya. Yang kami tarik itu hanya penyuluh ASN. Artinya yang kami tarik ke Jakarta itu adalah penyuluh PNS dan P3K. Kenapa misalnya paruh waktu tidak bisa kami tarik? Mungkin ada THL yang tes P3K nggak lulus kemudian jadi paruh waktu karena syarat menjadi pegawai paruh waktu. Karena syarat menjadi P3K paruh waktu itu adalah yang bersangkutan ikut tes P3K. Kalau tidak lulus tes itu dipastikan seharusnya menjadi P3K paruh waktu, gitu ya. Nah, kenapa
P3K paruh waktu ini tidak bisa kami tarik ke Kementerian Pertanian karena di dalam aturan paruh waktu itu hanya 3 jabatan. Dan 3 jabatan itu adalah pelaksana semua, Pak. Nah, bukan penyuluh pertanian. Artinya meskipun dia penyuluh pertanian, tes P3K dan nggak lulus menjadi P3K paruh waktu, itu jabatannya bukan sebagai penyuluh lagi, tetapi sebagai pelaksana. Makanya sampai saat ini kami belum punya jalan untuk menarik yang P3K paruh waktu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana yang tidak ikut tes? Tidak ikut tes P3K sama sekali dan tidak ada kejelasan. Saat ini kami sudah menyurat ke Sekjen untuk minta tolong dari Kementerian Pertanian untuk ke Kemenpan RB dalam rangka bagaimana menyelesaikan nasib 162 orang ya, Bu Lina, kalau nggak salah ya. 162 orang ya, Bu Tari. Betul Iya, ya? betul. Tinggal kalau yang APBN, Pak THL APBN masih ada 162 orang yang memang belum terakomodir menjadi P3K maupun P3K paruh waktu. Baik, jadi artinya hari ini Muka Badan sudah tanda tangan surat kepada Pak Sekjen untuk mencari solusi bagaimana nasib 162 orang ini. Nah, 162 itu yang tidak ikut tes P3K tadi, Pak. Apakah termasuk teman Bapak? Saya juga tidak tahu ya. Tapi seharusnya kalau teman Bapak ikut P3K, tes P3K tidak lulus, secara otomatis dia menjadi paruh waktu. Tetapi memang yang bersangkutan tidak bisa kami tarik ke pusat karena jabatannya bukan penyuluh. Impres 3 menyatakan bahwa yang kita tarik adalah fungsional penyuluh, gitu ya Pak. 162 bagaimana, kita tunggu Pak actionnya dari Kemenpan RB seperti apa. Artinya di Kementerian Pertanian juga sudah memikirkan solusi dari 162 ini bagaimana kami mencoba apakah bisa dapat formasi khusus atau apa kami tidak tahu. Tapi kebijakan bukan di Kementerian Pertanian tapi di Kemenpan RB. Mudah-mudahan ada solusi bersama untuk kita semua. Misalnya mungkin Bu Tarik dan Pak Nur, mudah-mudahan bisa memuaskan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Kabak Umum. Pak Mas Nur, tadi kayaknya kalau APBN sudah selesai di Lampung Tengah, di Lampung Timur ya tadi ya. Lampung Tengah. Di Lampung Tengah sudah selesai, semua APBN sudah menjadi P3K semua. Mungkin yang APBN, yang APBD mungkin yang masih ada kali ya. Tapi kan insya Allah kalau yang APBN menurut data kami sudah selesai semua. Ya, baik. Tadi terkait dengan Mohon maaf Bu, Bapak dan Ibu yang ingin di sekolah Lampung silakan Timur, Bu. sekolah kan tadi gitu. Cuman lagi-lagi secara aturan belum bisa untuk kontraknya itu disesuaikan dengan nanti selesainya Bapak Ibu sekolah kan gitu. Karena kontraknya masih tetap kontrak awal kan gitu ya. Tapi kalau mau sekolah silakan sekolah saja kan gitu. Kan tidak ada istilahnya tidak ada mubadirnya kalau kita tambah ilmu, tambah pengetahuan kan gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita mungkin ke penanya yang selanjutnya. Silakan dari yang ibu-ibu bertiga itu dari mana coba Mbak admin? Dari Distanda Provinsi mana tuh? Sulawesi Utara, silakan. Izin Bu bertanya. Kami dari Provinsi Sulawesi Utara ingin menanyakan untuk batch 2 Bu, apakah sudah bisa mengirimkan berkas? Belum tuh, tanya lagi. Batch 2 ya Bu ya? Iya Bu. Batch 2 belum ada rilis Pak, Bu. Nanti tunggu mungkin insya Allah kalau tidak ada aral melintang, kalau kemarin janjinya Bu Karo hari Jumat besok. Ya, hari Jumat besok itu sudah rilis di website Kementan ya. Kemarin janjinya begitu nggak Pak Kabak Umum ya. Jadi nanti silakan hari Jumat berlomba-lomba untuk membuka websitenya di Kementan, website Kementan. Ada lagi pertanyaannya Ibu? Masih di mute Bu.
Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya. Silakan Bu. Em, ya, ini jadi bagaimana Pak ini? Izin Bu, ada titip pertanyaan teman-teman. Untuk kontrak perjanjian kerjanya mau dikirim perjanjian kerja yang lama atau yang terbaru, Bu? Tentu saja yang baru Bu. Tadi kan sudah ada linknya. Tadi Bu foto linknya tidak. Pak Kabak, apakah melalui link itu file yang bisa diupload atau seperti apa nanti ya? Tentu saja kalau yang lama atau yang baru pasti yang baru Bu. Terus ada lagi Bu? Ada lagi satu tanya terus. Ini masih ada Bu. Ya silakan. Menanyakan ini untuk kami yang P3K provinsi Bu. Tapi kami diperbantukan di kabupaten kota dan memegang wilayah kerja WKPP. Gimana Bu untuk kami yang apakah kami masih mau melanjutkan untuk yang WKPP? Karena kami tidak bisa mengisi LTT untuk kami yang P3K provinsi, sementara untuk penilaian kinerja kami diukur dari pengiriman LTT Bu. Gimana kiranya? Baik, nanti terkait WKPP, tadi seperti kami sampaikan, kami WKPP-nya masih mengikuti pemetaan dari dinas. Kalau terkait dengan WKPP, ya. Monggo Pak Kabak mungkin ingin menanggapi dengan pertanyaan ibu-ibu ini. Yang pertama mungkin nanti terkait dengan kontraknya, kontrak lama atau kontrak baru, kan tadi seperti itu. Kemudian ini ada P3K provinsi, tapi penempatannya di kabupaten, karena yang di provinsi itu mereka tidak mempunyai WKPP lokasi LTT lah ya. Makanya ditempatkan oleh dinasnya di kabupaten agar bisa membantu pendataan terkait dengan LTT. Silakan Pak, itu seperti apa? Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Tari. Jadi dari Provinsi Sulawesi Utara, pertama saya terkait dengan kontrak ya. Jadi saya sudah kirim lagi di chat. Itu linknya untuk Bapak Ibu ambil provinsinya di mana, nama Ibu siapa, print, kertas berwarna A4, 80 gram, 2 set, gitu ya, kamu ulang kembali, 2 set. Satu set materinya ada di tempat Ibu dan Bapak tanda tangan, satu set lagi di tempatnya Ibu Karo. Jadi ada satu orang 2 set printnya. Linknya sudah kami kirim ke chat. Kemudian kalau enggak saya share screen dulu sebentar. Silakan share. Sini sebentar. Oke, kami share ya. Kami ingatkan kembali. Tautan perjanjian kinerjanya ini ya, Bapak Ibu. Nanti kami share kembali. Ya. Kemudian kami tunggu pengiriman berkas paling lama hari Kamis ke Tingkat Kepegawaian Badan SDM Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM nomor 3 Ragunan 12550 Gedung D lantai 7 paling lambat Kamis depan. Itu ya Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali, ini kami masukkan lagi ke chat. Nah, tolong masukkan lagi nanti ke chat ya Pak Sini. Nah, oke, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi kontrak yang kami minta hari Kamis itu ini kontrak yang ada di sini. Nah, nanti kalau memang Bapak Ibu belum ada nama kabupatennya atau provinsinya, mohon bersabar karena ini masih pengelompokan memang sampai saat ini. Gitu ya. Jadi makanya kami minta, kami janji hari ini kami selesaikan semua sampai sore. Jadi besok itu sudah lengkap, tinggal Bapak Ibu ambil, print, tanda tangan, kemudian kumpulkan di satu LO untuk dikirimkan berbarengan ke kami. Itu kalau Ibu P3K-nya provinsi, berarti dengan semua provinsi, dengan P3K di provinsi. Kalau Ibu P3K-nya di kabupaten, maka bersama kabupaten, gitu ya. Jadi satu berkas itu lengkap semua P3K-nya. Dan ini Bapak Ibu kami ingatkan kembali hanya batch 1.
Jadi yang batch 2 mohon bersabar. Tadi Bu Tari sudah sampaikan kalau tidak besok, minggu depan sudah rilis namanya. Setelah itu rilis, kami akan buat link kembali untuk batch 2 untuk mengisi perjanjian kinerja untuk yang P3K. Jadi bersabar saja Bapak Ibu. Karena kita ada 3 batch ini sebenarnya, dan ini hanya untuk batch pertama. Makanya kami berharap kami itu sudah di kami, supaya nanti kami menyelesaikan batch 1 untuk kemudian nanti berlanjut ke batch 2 setelah batch 1 selesai gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi batch 2 menunggu ya, jangan mengirimkan dulu datanya sekarang. Kemudian terkait dengan WKPP, mungkin nanti Bu Tari yang bisa menjelaskan Bu, karena sebenarnya penyuluh di pusat saja punya WKPP Bu. Jadi Bu Tari sendiri ini sebagai Katim kan juga dia punya WKPP juga Bu. Jadi bukan berarti yang di provinsi maupun yang di pusat itu tidak punya wilayah kerja. Jadi semua itu yang namanya penyuluh itu harus punya wajib wilayah kerja. Setahu saya seperti itu. Karena itu akan menjadi target kinerjanya. Tapi nanti yang akan membagi WKPP-nya adalah nanti dari Pusat Penyuluhan Pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Tari. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan ya, yang dari Sulawesi Utara. Saya kembalikan ke Bu Tari. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kayaknya semuanya sudah terjawab ya, unek-unek Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Karena waktu jualah yang harus kita akhiri, karena sekarang sudah pukul 11.45. Jadi sebentar lagi bagi Bapak Ibu yang Muslim sudah harus sholat duhur, dan Bapak Ibu yang belum sarapan mungkin harus makan siang, kan gitu. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak Umum, bahwa Bapak dan Ibu harus menyampaikan perjanjian kerja ini dalam 2 rangkap, di mana rangkap pertama silakan dipasang materinya di pihak pertama. Kemudian kalau dipasang materinya di pihak pertama, pihak kedua tanpa materi. Kemudian materi yang kedua dipasang di pihak kedua. Berarti kalau dipasang di pihak kedua, pihak pertama tanpa materi. Itu ya. Kemudian sekali lagi, dokumen yang Bapak nanti serahkan dalam bentuk A4 80 gram dengan tinta cetak berwarna. Kemudian disampaikan kepada Katimker Kepegawaian Badan PPP SDMP. Dan yang selanjutnya Bapak dan Ibu bisa untuk mengupload dokumennya di HTTPS download di HTTPS bit.ly kkpppk_Kementan. Jadi tadi yang sudah disampaikan silakan itu diperhatikan. Kami tunggu dokumen Bapak dan Ibu sampai ya Pak ya, sampai ke Jakarta tanggal 20 November dengan dokumen bersama, ya artinya 1 kabupaten, 1 provinsi, sehingga tidak ada lagi nanti dokumen-dokumen P3K yang tercecer. Dan untuk saat ini dokumen yang kami terima hanya P3K yang batch 1. Sekali lagi hanya P3K yang sudah ada di batch 1. Sedangkan untuk P3K yang belum ada namanya di batch 1, ditunggu rilisnya dahulu. Nanti akan ada mungkin sosialisasi kembali dari Pak Kabak Umum terkait dengan perjanjian kerja untuk P3K batch 2. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, dan terima kasih banyak Pak Kabak Umum terkait untuk menyampaikan segala macam hal terkait dengan perjanjian kerja P3K ini. Dan kami terima kasih sekali atas partisipasi Bapak dan Ibu semuanya peserta sosialisasi perjanjian kerja P3K tahun 2026 yang akan melakukan kontrak kerja yang semula dari pemerintah daerah karena adanya dengan pengalihan menjadi kontrak kerja dengan Kementerian Pertanian. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kami undur diri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.